Izin direkam ini. Pakai bahasa Indonesia bahasa Inggris jawabannya? Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Lapor ke pasiar. Nantinya nggak percaya pasiar tuh. Langsung ya Mem ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Mem. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra. Saya mahasiswi IAIN Jati Cirebon, jurusan Tadris Bahasa Inggris. Jadi maksud kedatangan saya ke sini adalah untuk melakukan wawancara kepada Mem Reni. Kemudian di sini saya ingin menanyakan kepada Mem mengenai online learning guidelines development atau pengembangan pedoman pembelajaran daring. Oleh karena itu, pendapat dan jawaban dari Mem sangat penting untuk meningkatkan kualitas pedoman pembelajaran di masa mendatang. Kemudian semua bentuk data hasil wawancara dijamin kerahasiaannya. Rekaman hasil wawancara antara Zahra dengan Mem Reni juga tidak akan dipublikasikan identitasnya, baik nama ataupun inisial. Oleh sebab itu, dengan kerendahan hati, Zahra ingin meminta tolong bantuannya kepada Mem Reni untuk kesediaannya sebagai narasumber dari wawancara yang akan dilakukan hari ini. Adapun tujuan penelitian ini yaitu untuk mengumpulkan informasi dalam rangka mengidentifikasikan karakteristik dari pedoman pembelajaran daring dalam pengembangan pedoman pembelajaran daring untuk menciptakan pembelajaran bahasa Inggris daring yang interaktif. Wawancara ini juga digunakan untuk mendapatkan informasi dari Mem Reni yang sudah berpengalaman dalam hal mengajar daring. Oleh sebab itu, Zahra membutuhkan jawaban dari Mem Reni sebagai acuan pembelajaran Zahra dalam pengembangan pedoman untuk pembelajaran EFL daring yang interaktif. Mohon maaf Mem, sekali lagi Zahra sampaikan bahwa fokus pembicaraan kita pada hari ini adalah mengenai pedoman untuk pembelajaran EFL daring yang interaktif. Oke. Jadi di sini Zahra akan bertanya 9 hal, yaitu mengenai pengembangan, pedoman, interaktif, daring, belajar, pembelajaran interaktif, EFL, pembelajaran EFL, dan SMA. Jadi pertanyaannya ada 9. Namun apabila Zahra kurang paham, nanti Zahra akan bertanya lebih lanjut. Saya juga kalau nggak paham nanya ya. Oke. Oke, yang pertama yaitu terkait dengan developing atau pengembangan. Sebelumnya Mem pernah pakai pedoman nggak? Atau ada pedoman bahasa Inggris nggak dari pedoman pembelajaran daring bahasa Inggris atau pembelajaran daringnya aja dari Nggak ada. pemerintah? Belum ada. Sejauh ini sih pembelajarannya walaupun pakainya daring, kita masih pakai cara, maksudnya masih sama seperti yang biasa kita lakukan. Cuman bedanya kita menggunakan aplikasi pembelajarannya secara daring gitu. Setahu baru sampai situ aja. Dan juga ketika di pertengahan mulai kegiatan PJJ daring itu baru pemerintah memberikan kurikulum yang baru, kurikulum darurat. Nah, kita makainya pakai sistem yang darurat seperti itu. Jadi hanya pedomannya cuman ikuti memberikan pembelajaran secara daring, tapi materinya tidak seperti materi yang diberikan ketika tatap muka. Jadi benar-benar di kompres gitu ya, jadi mengecil, hanya misalkan biasanya 4 atau 6 bab gitu kan, kita kompres jadi cuman 2 atau 3 kurikulumnya cuman ada 3 yang harus diajarkan kepada siswa. Gitu aja. Kalau dari pedoman yang tadi itu tuh Mem, gimana sih Mem? Atau ada yang perlu dimodifikasi kan Mem? Misalkan harus menambahkan apa gitu kan, sebelumnya ada pedoman itu tadi terkait cuman kurikulumnya aja, kurikulumnya saja, hanya kurikulum daruratnya saja, tapi metode cara pembelajarannya seperti apa, kita harus menggunakan aplikasi bagaimana, kita tidak diberikan itu, maksudnya dikembalikan lagi kepada gurunya masing-masing. Nah, kalaupun misalkan ada pun
Adapun bagaimana cara pembelajaran secara daring yang lain, biasanya kita dapat informasinya itu ada misalnya mengikuti seminar, misalnya seminar pembelajaran bagaimana pembelajaran selama daring yang harus kita lakukan, pakainya lebih enak biar ada interaksi dengan siswa pakai aplikasi apa, atau menggunakan metode pakai cara yang bagaimana, biasanya kayak gitu biar ada two way communication gitu, ada dua komunikasi dengan siswa. Jadi siswa tuh bukan cuma nerima doang, tapi kita juga harus ada tatap mukanya, walaupun tatap mukanya menggunakan dalam sistem daring gitu, menggunakan aplikasi Gmeet atau Zoom gitu. Selanjutnya berarti kalau pedoman pembelajaran bahasa Inggris daring, kalau tadi kan pedomannya itu apa tuh kan? Kurikulumnya aja ya. Kalau mau nambahin materi itu biar materinya detail itu gimana? Kalau penambahan materi mah biasanya kitanya aja dilihat mana materi yang kira ya, misalnya gini, dalam kurikulum itu kan cuma dikasih satu KD berapa yang dipakai ya, KD berapa. Nah nanti di situ kita lihat saya dari KD itu materinya apa. Nah nanti sekiranya ada yang perlu ditambahkan, karena itu kan KD itu kan banyak isinya, sekiranya ada yang perlu ditambahkan ya ditambahkan, kalau misalkan tidak. Karena kalau dalam bahasa itu kan integrated ya, ada integrated kan, ada banyak, ada menulis, ada yang segala macam. Automatically kalau misalkan integrated kayak gitu kan berarti ada, kalau misalkan yang harus menulis berarti anak harus paham dalam bentuk apanya dulu ya kan. Kalau misalkan berbicara berarti ungkapan apa nih yang harus kita gunakan ketika memberikan materi tentang itu gitu, penjelasan. Paling cuma teman-teman kayak gitu aja, nggak ada, tidak keluar jalur dari yang sudah ditentukan sih gitu. Pengembangannya sih nggak ada kayaknya, nggak ada yang dikembangkan. Selanjutnya yaitu terkait dengan guideline atau pedoman. Menurut Memreni, rekomendasi tentang apa aja sih yang berguna atau harus ada dalam pedoman pembelajaran bahasa Inggris daring untuk membantu guru menciptakan pembelajaran bahasa Inggris daring yang interaktif itu? Guidance-nya apa ya? Pedomannya apa ya? Sekiranya ya mungkin bagaimana misalkan ketika misalkan mengajarkan berbicara, kita kan bermasalahnya itu adalah kalau yang secara daring itu ngobrol ya. Kan ya walaupun memang secara daring itu kan kita bisa nih ngobrol gitu, maksudnya ngomong pakai bahasa Inggris bisa. Mungkin kebanyakannya kalau misalkan di sana kebanyakan anak hanya mendengarkan saja, tapi untuk berbicara kalau untuk secara daring agak jarang, anak hanya kebanyakannya menerima mendengarkan gitu ya. Tapi kalau untuk speakingnya kita memang kadang-kadang membutuhkan suatu suatu cara apa sih, dengan cara apa gitu speakingnya gitu biar anak-anak tuh mau berbicara. Kalau selama ini kalau berbicara itu kebanyakan ya bikin video atau misalkan kirim voice note gitu kan, hanya kayak gitu aja. Apakah dengan voice note, apakah dengan misalkan anak share di YouTube atau kayak seperti itu kan, semua anak itu bisa mengaplikasikan alat itu gitu kan, aplikasi itu, apalagi yang namanya YouTube. Walaupun YouTube sudah semua bisa, tapi kan tidak bisa anak itu kan ngedit dulu apa dulu gitu, tidak secara langsung itu maksudnya ya, tidak secara langsung mereka berbicara. Jadi saya cuma melihat hasilnya saja. Kadang-kadang pedoman untuk penilaiannya bagaimana gitu. Nah iya, pedoman penilaiannya seperti apa, apakah disamakan pedoman penilaiannya gitu untuk yang berbicara seperti itu kan. Kalau kita kan senangnya langsung ya, langsung. Kalau misalnya langsung kan pendengaran, bisa saja dengan keaktifan anak untuk berbicara, tapi kan tidak semua anak aktif dalam berbicara ya itu kan. Sedangkan penilaian itu kan banyak sekali yang harus dinilai. Pengennya tuh ada bentuk penilaiannya yang seperti apa gitu, untuk misalnya berbicara bagaimana, terutama berbicara ya. Kalau secara tugas dan yang lain penilaiannya hampir sama gitu, tapi kalau untuk berbicara agak susah untuk memberikan penilaiannya. Nah itu pedomannya itunya yang di berbicara yang harus
apa sih, gimana sih gitu, Pedoman. secara daring gitu. Kalau Iya, pedoman benar. secara daring, kalau video kan berarti kan dilihat videonya bagus atau tidak segala macam kan, sedangkan yang kita kan yang mau dilihat cara mereka berbicaranya. Iya. Kalau video bisa aja mereka skrip nulis gimana gitu. Pedoman penilaian terutamanya ya. Pedoman. Kalau dalam pedoman itu kan biasanya ada keywordnya ya, Mem. Jadi kayak ada penjelasan tentang kata kunci. Pasti. Penilaian itu apa, atau pembelajaran online itu Bagaimana? seperti apa, bagaimana gitu ya, Mem. Harusnya seperti itu. Iya. Nah, Dan kalau kita kan cuman online, darling, pakai Iya. ini, terus dikasih apa namanya? Kita dikasih satu akun, pakai akun ini yang bisa dipelajari, bisa dipakai karena bisa untuk Gmeet gitu. Kita kalau ke Gmeet itu kan kendalanya sama anak ya, kuota. Walaupun pemerintah ngasih, tapi kalau semua guru ngasih kuota, semua guru minta Gmeet, kuotanya habis. Iya enggak? Kadang-kadang kita ayo besok kita belajarnya ngobrol ya, speaking gitu. Ya kita mau membahas tentang ini. Tapi kan ketika anak itu kuotanya, pasti anak akan bilang, "Mem, maaf saya tidak bisa ikut karena kuota saya tidak ada." Kan gitu kan. Sedangkan yang kita harapkan kan misalkan di pedoman itu kan harus ada penilaian speaking, sedangkan anaknya tidak hadir mau gimana? Nah, kan itu berat juga kan. Itu juga harus ada penilaiannya seperti apa kalau anak yang tidak punya kuota. Ya nggak? Iya, betul. Berarti keywords yang harus ada dalam pedoman itu kayak penilaian apa aja? Penilaian apa aja? Maksudnya keywordsnya tuh selain penilaian. Apa ya? Mungkin pengertian pembelajaran online itu sendiri. Kalau pengertian pembelajaran secara online pasti udah pada tahu semua ya. Terus apa, cara kali ya? Cara ya, kayaknya cara. Kegiatan maksudnya, bukan cara. Kegiatan ketika online itu apa saja gitu, kegiatan secara online. Apakah nonton video kan lumayan nyedotnya. Nonton video, guru misalkan bikin video gampang, bisa lah kita guru ngasih video. Tapi ketika anak belajar videonya, nah dengan cara apa lagi selain video, ada nggak cara lain gitu, kegiatan lain yang bisa membuat anak interaktif sama kita kan gitu kan, sehingga apa yang kita harapkan tercapai gitu. Yuk. Kalau bentuk pernyataan yang bisa mendefinisikan kata kunci tadi itu, Mem bisa contohin nggak salah satunya? Kayak mungkin tentang penilaian itu gimana? Bagaimana ya tadi kan? Bagaimanakah cara memberikan penilaian, ya kan? Penilaian kepada siswa dalam pelajaran, misalnya dalam kegiatan speaking, misalnya gitu kan? Di kegiatan selama daring gitu, selama PJJ. Kalimatnya paling kayak gitu. Bentuk penilaian seperti apa yang bisa diberikan, bentuk penilaian bagaimana yang harus kepada bentuk penilaian bagaimana pada pelajaran speaking ya selama kegiatan pembelajaran PJJ gitu. Bentuknya paling kayak gitu. Kalau untuk sumber daya, menurut Mem ini sumber daya apa aja sih yang harus dipersiapkan dalam pembelajaran bahasa Inggris daring ini? Sumber daya orang ya, atau sumber daya kan berarti manusianya ya. Iya. Manusia. Sumber dayanya apa yang diperlukannya? Keberanian ya, motivasi, apalagi bahasa Inggris kan ya. Ini kan kaitannya sama bahasa Inggris ya. Motivasi anak untuk berbicara dalam bahasa Inggris. Sumber dayanya adalah sumber daya manusianya dalam hal keberanian untuk tidak takut salah untuk berbicara bahasa Inggris. Kebanyakan di kita itu anak-anak malu, dan satu malu, satu laginya nggak berani untuk berbicara. Jadi bahasa kasarnya mereka anak tuh sekarang itu lebih banyak ke dalam hal mampu mendengarkan tapi tidak bisa malu untuk berbicara, mengungkapkan. Jadi apa? Pasif ya. Iya, pasif. Hanya bisa mendengar, paham, hanya pemahaman, tapi belum bisa mengaplikasikannya. Nah itu. Oke, selanjutnya menurut Mem gimana sih strategi pembelajaran bahasa Inggris daring yang interaktif ini? Strateginya gimana ya?
saya belum bisa menemukan strategi yang baik dan benar ya. Selama ini saya misalkan saya ngajak misalkan jimit ya, saya jimit terus lalu saya berbicara ngobrol, mulai dari greeting misalkan, ngasih responnya kadang-kadang anak masih ada yang pakai bahasa Inggris, ada yang bahasa Indonesia. Ketika saya memberikan pertanyaan dalam bahasa Inggris, kadang-kadang anaknya banyaknya diam gitu ya, belum bisa menemukan strategi yang anak untuk langsung berbicara, belum ada. Saya belum bisa menemukan, apalagi secara daring ini. Tapi kalau misalkan mereka diberi tugas ya, kalau mereka diberi tugas untuk berbicara, mereka baru mau. Jadi intinya, jadi mereka tuh berani berbicaranya di belakang, di belakang tapi daripada di depan gitu. Akhirnya strategi saya ya, saya hanya bagaimana nih, saya masih hanya memberi contoh-contoh saja berbicara seperti apa, dan nanti mereka yang menentukan mau seperti apa mereka berbicaranya. Jadi masih dalam bentuk apa ya? Apa sih namanya tuh? Record. Nah, dalam sistem record hanya itu aja. Baru sebatas itu. Belum menemukan strategi anak mau berbicara langsung gitu. Belum. Oke, selanjutnya persiapan seperti apa sih Lem yang diperlukan untuk memastikan siswa itu berhasil dalam pembelajaran bahasa Inggris daring ini? Waduh. Apa ya? Keberhasilannya dengan cara apa? Persiapannya berarti kan kita mempersiapkan materi. Yang pertama mempersiapkan materi yang akan diajarkan, sehingga apa yang saya harapkan dari materi itu anak bisa gitu. Anak bisa melakukan apa yang diharapkan gitu kan. Saya mintanya, saya bertanya, anak menjawab dengan pertanyaan-pertanyaan simple gitu ya, maksudnya dengan pertanyaan simple saja, tapi mereka memberikan suatu respon, itu kan sudah bagus banget gitu kan. Tapi cara apa ya? Tahu, paling saya cuma kayak gitu doang, hanya ngerose, jadi memberikan satu kunci, satu tema yang kira-kiranya membangkitkan anak untuk mau berbicara ketika kegiatan pembelajaran. Paling gitu doang. Selanjutnya, kalau untuk sistem pendukung seperti apa sih yang diperlukan untuk memastikan siswa berhasil? Sistemnya apa sih sistem tuh? Kayak gimana sih? Maksudnya sistem pendukung tuh seperti apa? Mungkin dari gadget atau perlengkapan seperti itu. Perlengkapan ya? Perlengkapan pasti. Yang utamanya kuota. So, PJJ nggak ada kuota mau ngomong apa? Anak tidak belajar, kendalanya adalah di kuota. Ya kayak tadi saya bilang itu, alat, rata-rata anak-anak itu punya alat komunikasi yang bagus sekarang ya, dengan yang bisa untuk Gmeet dan segala macam, bukan cuma buat SMS atau apa gitu, tapi kuotanya itu yang biasanya limit. Ya, walaupun ada kuota dari pemerintah ada gitu kan, tapi kan benar-benar hanya untuk belajarnya saja, tidak bisa membuka aplikasi yang lain kan gitu ya, aplikasi pembelajarannya aja, dan kuotanya itu kan terbatas, cuma dapat berapa giga gitu ya, 12 giga berapa gitu anak. Tapi kalau misalkan aplikasinya dibuka semua, YouTube kan ada katanya, silakan melihat YouTube, pembelajaran dari YouTube, sedot, lumayan kan? So 3 kali pelajaran semuanya buka YouTube, bagaimana? YouTube itu baru YouTube ya, belum Gmeet. Kuota yang paling utama, pastinya kuota, sinyalnya bagus atau tidak. Jangan jauh-jauh, sekarang lagi ujian aja kan repot. Dan tidak semua anak punya komputer, mengandalkan hanya dari handphone, dan handphone butuh kuota. Nah itu kendalanya di situ, kuota.
Ada nggak kuota gratis seumur hidup gitu? Nggak ada. Oke, selanjutnya menurut gimana sih cara menciptakan pengalaman belajar bahasa Inggris daring yang menyenangkan bagi siswa itu? Cara, ya Allah, sampai sekarang aja anak-anaknya nggak ada yang seneng belajar bahasa Inggris. Kalau dia bahasa Inggris dia temanya ya, cari tema yang menarik buat anak. Cara belajarnya sebenarnya interaktifnya adalah bagaimana cara memberikan tema yang menarik bagi siswa. Kadang-kadang tema-tema yang agak pusing, agak ribet untuk mereka nggak bisa gitu. Tapi kalau sudah membicarakan masalah, misalkan temanya tentang review, menilai tentang suatu film misalnya gitu ya, yuk sok dengerin, sok lihat filmnya nih, film menurut kamu filmnya bagaimana, orangnya bagaimana, pasti kan secara tidak langsung mereka pernah nonton atau lagu gitu kan, itu aja sudah memberikan penilaian dari sebuah lagu aja mereka udah seneng. Jadi benar-benar kita dituntut untuk cari suatu tema, tapi tema yang menarik sehingga anak-anak benar-benar fokus dengan apa yang kita ajarkan dan apa yang kita minta tercapai. Temanya terutama. Jangan tema yang susah-susah. Kalau caranya bingung, caranya gimana? Saya caranya mungkin nonton film bareng gitu, terus nanti ngasih ini gitu kan, ada kan caranya gitu. Tapi nonton kan lama gitu. Paling kita memberikan cuplikan-cuplikan film atau cuplikan-cuplikan lagu. Kamu tahu lagu ini enggak, lagunya seperti apa, paling kayak gitu aja sih ya. Berikan jadi bukan cuman ngomong, tapi kita juga bisa memberikan. Biasanya anak belajar itu pakainya visual, jadi senang dengan gambar. Kalau bergambar anak pasti suka, tertarik. Tapi kalau cuma ngobrol biasanya mereka nggak terlalu tertarik. Paling kayak gitu caranya. Selanjutnya menurut gimana sih rekomendasi dan pedoman atau petunjuk penggunaan media pembelajaran yang baik untuk mendukung siswa dalam pembelajaran bahasa Inggris daring ini? Allah saya suruh nyari pedoman atau rekomendasinya itu seperti apa? Rekomendasinya pembelajarannya buat itu penggunaan media dalam pembelajaran ini. Media pembelajaran pasti ya, terutama media pembelajaran yang kayak gini. Kalau selama PJJ biar tercapai media pembelajarannya harus dalam bentuk media pembelajaran yang visual. Jadi kalau diharapkan setiap kegiatan bisa memberikan satu visual yang menarik bagi siswa sehingga siswa mau untuk berbicara, terutama dalam bahasa Inggris kan, untuk berbicara dalam bahasa Inggris dan maksudnya gini, mau berkomunikasi. Jadi ada komunikasi dari antara guru dengan siswanya. Kalau cuman secara menjelaskan misalkan kayak tenses, otomatis anak akan pusing gitu untuk ini pedomannya. Jadi yang diharapkan sih kalau menurut saya lebih banyak lagi yang diharapkan ya untuk pembelajarannya itu banyak lagi video-video interaktif pembelajaran yang menarik, videonya ya yang menarik sehingga anak lebih mudah paham dengan materi pembelajaran yang disampaikan. Walaupun memang walaupun sekarang juga sudah banyak ya media-media interaktif gitu untuk belajar bahasa Inggris, tapi kadang dengan kartun yang gitu ya, cuman terlalu simple gitu loh. Jadi kebanyakannya ini ceritanya ini, jadi gambarnya hanya apa itu discussion, apa itu ini, caranya bagaimana gitu. Jadi masih kurang visualisasinya kurang, sehingga masih agak susah untuk jarang anak untuk mau membuka aplikasi pembelajaran. Biasanya kayak gitu ya, palingnya itu pedomannya ya memberikan itu pembelajaran, membuat pembelajaran video pembelajaran yang lebih interaktif dengan siswa. Walaupun ya gurunya nih belajar bagaimana membuat guru-guru itu dilatih loh. Guru-guru itu diberikan pelatihan
pembelajaran, bagaimana membuat media pembelajaran yang menarik buat siswa gitu. Media pembelajaran yang menarik buat siswa. Diajarkan, cuman kendalanya pembelajaran itu kan cuman 1 hari. Itu kita kan 1 hari, punten ya. Kan nggak semua guru itu pinter IT. Bukan maksudnya bukan IT, pengoperasian itu. Apalagi dengan banyaknya aplikasi-aplikasi. Bahasa Inggris kan banyak aplikasinya. Kemarin kami diajarkan 1 aplikasi Canva, tapi masuk ke tiap-tiap aplikasi. Game, Bamboozle, terus pakai learning, terus apalagi aplikasi-aplikasi dalam satu layar. Bisa masukin quizzes, bisa masukin segala macam, dan itu kan harus membuka semua aplikasi. Tiap anak melakukan aplikasi Padlet apalagi ya, harus buka aplikasi. 1 Canva buka semua aplikasi, jebol. Saya tuh pengennya ada tidak salah satu yang diharapkan ya, 1 aplikasi pembelajaran anak tapi benar-benar interaktif semuanya gitu. Pengennya diharapkannya sih seperti itu. Tapi berat ya. Ada nggak yang mau buka gitu? Stein ya. Iya. Terus apa tadi terakhirnya? Tadi tuh pedomannya penggunaan. Ya itu rekomendasinya, paling media-media pembelajaran itu kalau buat media pembelajaran, tapi jangan terlalu banyak aplikasi yang harus dalam satu ini. Kalau Canva aja gitu, maksudnya gimana caranya Canva? Berarti kan kitanya harus ngulik ya. Jadi diajarin apa ya? Padlet, learning, Bamboozle, terus quizzes. Itu 1 masuk semua. Itu di linknya atau gimana ya? Link. Pakainya link. Jadi link, bikin link, ya masukin link. Tapi nanti memang bagus karena kalau Canva kan bisa pakai boom, gambar-gambar gitu ya, kayak bikin kartun gitu ya, tapi tiap kartun itu link isinya. Anak untuk mengerjakan. Nah, kendalanya adalah bagaimana memberikan penilaiannya. Itu, iya kan? Jadi saya pengennya tuh yang diharapkan itu ada satu aplikasi pembelajaran bagaimana memberikan penilaian dengan menggunakan metode itu gitu, aplikasi itu. Tetap intinya sih 1, penilaiannya seperti apa. Kalau menggunakan dalam bentuk PJJ. Nah, sekarang itu penilaiannya itu bukan penilaian dimintanya bukan formatif doang, tapi harus ada penilaian sumatif, ya kan? Coba gimana caranya? Bingung nggak? Bingung. Cara kalau udah belajar, kalau ngajarin saya, kalau bisa sumatif dengan formatif jadi 1. Saya masih bingung sumatif gimana. Kalau formatif kan gampang ya, harian kan, ujian, tugas-tugas, ulangan kayak gitu kan, itu kan formatif. Sumatifnya bagaimana? Bagaimana caranya? Kemarin kita dilatih itu tuh pusing. Karena mereka cuma memberikan, Bu, penilaian formatif seperti ini, Bu, penilaian sumatif itu seperti itu, gitu kan? Cuman begitu saja. Tapi bagaimana cara pengaplikasiannya? Bagaimana cara penilaiannya gini ya, Bu ya? Ini contoh gitu. Bu, kita buat. Tidak ada. Jadi mereka hanya memberikan penjelasannya saja. Nih menurut pemerintahnya tuh kurikulum yang merdeka tuh begitu katanya. Kurikulum merdekanya tuh begitu penilaiannya. Tapi aplikasinya itu kan mereka tidak memberikan penjelasan kepada kita seperti apa gitu. Caranya bagaimana? Formatif memang jadi rapot. Sumatif bagaimana? Kan gitu penilaian. Sedangkan itu kan harus ada penilaian anak, ada penilaian orang tua. Ngomong apa kita? Terlalu banyak. Nah, jadi intinya 1 yang terakhir adalah pedoman yang bagaimana yang diharapkan adalah pedoman yang memperjelas guru bagaimana harus mengembangkan pembelajarannya dan bagaimana untuk memberikan suatu penilaian berdasarkan dari ketika kita menggunakan suatu aplikasi pembelajaran ketika selama PJJ, ya nggak? Kepikiran situ nggak Jan? Belum. Kalau saya udah lari ke sana, gimana caranya? Masih ngebayang nggak? Thank you. Selanjutnya tadi tuh rekomendasi ya.
Sekarang gimana? Kapan dan bagaimana sih Mem cara terbaik menggunakan media pembelajaran daring? Aduh, nggak ada cara bagaimana yang baik. Cara Kalau semua kapannya? cara baik. Kalau kapan? Kapannya juga semua bisa. Semua bisa. Secara tidak langsung sebenarnya kita sudah melakukan kayak gini nih. Lihat YouTube kalau di kelas ya. Yuk nih saya punya YouTube, sok kita lihat. Itu sebenarnya bisa jadi kayak PJJ ya. Anak suruh lihat YouTube. Bukan guru yang mengajarkan, tapi yang mengajarkannya itu adalah YouTube secara tidak langsung gitu kan, karena anak suruh menonton. Tapi kalau cara yang baik dan benar gak ada cara. Balik lagi sama anaknya ya. Gimana cara menangkap. Udah tah, cara menang. Kenapa? Kan di sini. Udah tah. Ya udah bentar lagi. Intinya gitu. Jadi nggak ada cara yang terbaik. Semua cara baik, tapi bagaimana cara menyampaikan kepada anak-anaknya kalau video ini seperti apa. Jadi bukan cuma hanya menonton videonya saja, tapi juga harus ada penjelasan yang lebih jelas. Itu. Selanjutnya yaitu terkait dengan interaktif. Ini pertanyaan keberapa? Pertanyaan ketiga. Bu Tuti masih banyak, ada 9. Ini baru 3. Banyak amat. Bisa stop dulu nggak? Boleh. Kasih ya Bu Tutinya. Ibu bantuin Bu Tuti dulu ya. Iya, Banyak amat sih perasaan sih, udah banyak sih pertanyaannya, udah pedoman masuk.